Bandrek bajigur, budak pendek titik-titik. Wow. Asik aku bron. Dimana menitinya dia tahu ada. Begitu saya dikubur hidup-hidup, ditemui oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ditemui dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, ditemui dengan para nabi sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan main-main ini. Kalau saya main-main, pondok pun gak digratiskan. Betul atau tidak? Inilah banyak penipunya ini si Gufron ini ya. Masa dibilang dia dikubur hidup-hidup, bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, bertemu dengan Syekh Nawawi. Inilah penipunya nih. Tradisi sungkem masyarakat Jawa semasa Lebaran. Jawa sini kan. Saya bukan Jawa, tapi suka kaji budaya Nusantara kita. Orang Jawa dulu, dia didik anak-anak hormat mak bapak. Jadi dulu mak bapak dia, kalau pagi raya, pagi Lebaran, dia duduk atas sofa macam ni lah. Mak bapak duduk atas sofa. Nongkrong dia panggil, nongkrong gini. Macam raja. Anak-anak semua duduk di bawah. Ni cara orang Jawa dulu. Duduk bersimpuh ni. Dan mereka akan datang berjumpa dengan mak bapak pagi raya, datang seret kaki. Tak berjalan. Jalan mengensut. Nah, orang faham panggil mengensut. Sini tak tahu panggil apa. Gitu. Jalan pakai kaki. Jalan. Sampai depan mak bapak. Pegang tangan mak, pegang tangan bapak. Kesalahan bapak atau mak. Sambil pegang ada baca mantra. Bukan pegang saja-saja. Ambil, cium. Keparing matur dumating ibu sawan kula wenteng ing mriki sepindah silaturahim kaping kalih ngeturaken sugeng riyadi ngaturaken sedaya lepat nyuwun pangapunten kaping 3 nyuwun donga pangestunipun supados. Itu sikit, saya tak hafal lah semua, panjang betul. Dia ada mantra dia baca kula saged dados putra ingkang soleh migunaning dating agama. Nah, maksud Ustadz nih, kalau bahasa Melayu tuh mantra tuh lebih ke yang dilakukan itu sakral. Kita datang dengan mengesot tuh berarti tidak berjalan. Nah, datang minta izin sama orang tua. Nah, di situ itu momen-momen sakral. Makanya orang Melayu bilang itu membaca mantra. Abu ya curhat, santrinya semua pada kabur. Saya mendidik pondok pesantren unik dari tahun 99. Bahkan santri-santri itu semua nggak jelas. Karena apa? Karena dia pengen mengaji ngilmu. Nah, ternyata sudah kita bertahap-bertahap dididik semua kebanyakan kabur. Bukan membawa barokah, menaruh balanya bala. Kenapa santrinya pada kabur? Karena yang dibahas si Gufron ini makoli inna rohmatan. Yang dibahas si Gufron ini, dia bertemu dengan para malaikat. Makanya santri kau kabur. Nggak pernah sejarahnya si Gufron ini membuka kitab. Nggak pernah. Yang dibahas dia, bahwasanya dia menyelesaikan corona. Dia juga jaga pintu neraka ya. Cemana lah orang nggak kabur. Orang yang kabur itu berarti orang yang masih sehat akal sama pikiran dia. Ini apa ini? Iya, ini ajaran dari mana ini? Bisa gitu ya bajunya, warna-warni ya. Warna-warni ya bajunya ya. Setahu aku kalau orang Torikoh itu lebih bagus dia memakai baju pakaian itu warna putih. Apalagi kita mau sholat di masjid, jangan bermacam-macam warna yang menempel. Karena mengapa? Itu membuat pandangan orang yang di belakang kita menjadi tak kusuk, menjadi goyah gitu. Apalagi baju yang bertulis-tulisan. Abuya merasa masih 17 tahun, sampai 44 bidadari pun pusing. Masih ganteng ya. Kita ini biarpun begini, ibarat bidadari 44 liar sama Gufron. Kangen dengan saya, biar tua tapi potongannya 17 tahun. Kaprok aduh. Yang kayak gini yang dibahas dia ke majelis gitu. Bah, bayangkan. Seharusnya di majelis itu yang dibahas tuh kitab. Ini yang dibahas dia kayak gini. Ujung-ujungnya keprok atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha. Mana ada Tuhan?
Dia bilang gitu. Saya bilang Tuhan itu tidak ada di masjid. Tuhan itu tidak ada di gereja. Tuhan itu tidak ada dua kenal tiga. Tuhan itu di mana Pak Ading? Ini orang pada normal, saya normalin dia Pak. Tuhan itu ada di hatimu. Ketika kau berbalik itu ada di Tuhan. Masuk gak Pak? Masuk. Karena kita punya undang-undang dasar. Endingnya nih loh, karena kita punya undang-undang dasar. Ya kan? Nggak tahu itu orang kaya, miskin. Semua itu bakal kembali kepada Allah. Disebut apa? Innalillahi wa inna roji'un. Makanya kita ini mumpung oleh Allah itu dikasih napas. Betul atau tidak? Betul. Mas Kodi inna rahmatan kaliyama fi inna rahmatan bunyai al kaliyama Jakarta la asyidi inna kaliyama fi Allah. Insya Allah barokah. Kita ini bakal kembali kepada Allah. Tetapi kalau kita tanaman dan tanaman, biar saya menjadi tumbanya dan siap saya menjadi penjaga gawangnya neraka. Kenapa? Ini hijib ala kulli inna rahmatan la kalima inna kalima fil maut. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masqadi inna al-qayyama fa la ya'ma ummati." Emang bahasa Emak-emak di situ itu udah terpapar gitu. Terpapar sama kesesatan yang dibawa dia nih. Entah bahasa dari mana, yang kata bahasa Suryani yang dikarang dia. Coba sesekali kalian tunjukkan dia membuka kitab, membaca kitab. Bisa nggak dia baca kitab? Aku yang kutakutkan dia nggak pandai baca kitab. Karena ada pernyataan dia nggak pandai membaca kitab, tapi dia bisa mengarang kitab. Cuman ceritanya dia nggak pandai baca kitab, tapi dia bisa mengarang kitab. Seperti Jumat siang tadi berpesan. At'amahum min ju'. Setelah fal ya'budu ba'dal baiti alladzina at'amahum min ju', yang kemudian orang itu yang ngasih makan kepada orang-orang sehingga terbebas dari rasa kelaparan. Itu kan alladzi at'amin ju' kan berarti MBG. Ya ampun, ya nggak usah dikait-kaitkan juga sama MBG ya. Nggak ada kaitannya sama MBG itu. Hah? Setelah tidak diakui keluarga Syekh Nawawi, Mama Gufron pindah silsilah ke Prabu Siliwangi. Nawawi kagak apa-apa. Saya legowo ketika sampean mengatakan Abu Ya Gufron bukan dzurriatnya Syekh Nawawi. Saya legowo, alhamdulillah. Ternyata ada yang dari Garut, dari situ Cangguang, kasihkan silsilah. Kalau Abu Ya Gufron dari Prabu Siliwangi. Iya, ngibul lagi deh. Astaga, ya ampun, ya ampun. Banyak kali ya sanad Gufron ini. Ceritakan bahwasanya Abu Ya Gufron Al-Bantani pun silsilahnya ada ke Siliwangi, yaitu dari Sunan Rohaka. Sunan Rohaka ke bawahnya dalam Demang Ngabehi Wirabraja. Ke bawahnya lagi Tumenggung Wiradijaya. Ke bawahnya lagi dalam Ngabehi Singadipa. Ke bawahnya lagi Tumenggung Argamanggala. Ke bawahnya lagi Ngabehi Surajoda. Ke bawahnya lagi Raden Wirjaya. Ke bawahnya lagi Raden Sumadipura. Nah, dari Raden Sumadipura ini, Raden Sumadipura adalah kakeknya Abu Ya Gufron Al-Bantani. Waktu dulu beliau naik haji ke Timur Tengah ke Mekah, berganti nama menjadi Kiai Haji Muhammad Hussein. Nah, dari Kiai Haji Muhammad, Ngibul lagi deh. Ternyata Makoli itu hanya singkatan dari bahasa Arab menjadi bahasa Suryani. Ya tidak akan nyambung. Ya wajar. Ada yang mengartikan gorengan, wajar lah, wong belum paham. Padahal di dalam kata-kata Makoli itu penuh, wah, masya Allah. Kalau dibuka hurufnya saja, ini saya buka biar rekan-rekan paham. Ma huwa maknal Makoli. Wal qafu, kata Makoli kan dari qaf, lam, ya. Wal qafu al qasru. Al qasru itu apa? Kata-kata yang ringkas. Makanya doa guru kita itu selalu ringkas. Inna rahmatan wa maqoli inna rahmatan jagat alam. Dengan kata-kata itu segala rahmat Allah semuanya sudah dicakup. Masalahnya yang dibilang si Gufron ini, dia penjaga pintu neraka, dia menyelesaikan corona, dia jarah pakai Makoli inna rahmatan. Itu yang sesat. Emang sesat. Mau gimana lagi dibilang, ya kan? Tapi kalau ada orang Aceh pengen merdeka, kalau orang Aceh ingin merdeka berarti Anda musuhan dengan kita semua. Ada yang bilangin keluar dari Indonesia, Anda musuh kita semua. Ya, berarti dia tidak menghargai perjuangan wali-wali Allah terdahulu. Ya, kita nggak terima walaupun dia tuan guru.
Apalagi Aceh. Aceh itu paling sedikit dijajah. Nggak nyampe 35 tahun. Aceh. Jadi wajar juga orang Aceh sampai hari ini jos ya. Wajar ya. Tapi kalau ada orang Aceh pengen merdeka, Anda musuhan dengan kita semua. Ya. Ada yang bilangin keluar dari Indonesia, Anda musuh kita semua. Ya. Berarti dia tidak menghargai perjuangan wali-wali Allah terdahulu. Ya, kita nggak terima walaupun dia tuan guru, walaupun dia mursyid tariqah, musuh kita itu. Tubuhat. Ini namanya memperkeruh. Ini bahaya nih. Kalau ada orang Aceh yang ingin merdeka, berarti dia musuh kita semua. Oh, nggak begitu. Aceh itu, kenapa dia minta merdeka? Hasil bumi dia, hasil yang ada daripada Aceh, bukan dialokasikan ke situ, malah dibawa ke pusat. Konteksnya nggak kayak gitu. Bukan berarti orang Aceh menentang. Enggak. Contoh nih, orang Papua. Freeport itu ada di Papua. Tapi kenapa orang Papua itu miskin? Hasil yang daripada itu dibawa ke pusat. Baca lagi sejarah Aceh. Baca sejarah Aceh, Samudra Pasai itu. Sebelum ada Indonesia, Aceh ini udah ada. Para habaib se-Asia Tenggara datang ke saya minta doa. Ini para habaib se-Asia Tenggara minta doa, terus mengadakan pengajian. Dari luar datang ke pondok tuh nyeker. Bohong. Kenapa saya tanya, Bib, kenapa ini kok nyeker nggak pakai sana? Saya takdim karena di sini tempatnya Quran. Abuya mengaku para habib se-Asia Tenggara datang meminta dibaiat. Bohong. Yang kau bilang kau lah musafir 40 tahun. Yang kau bilang lah kau dikubur hidup-hidup. Jadi nggak usah aneh-aneh. Ke Ambon, Akhlak, Bon. Semua direbonkan demi keselamatan. Buktinya apa? Cengkeh adanya di Ambon. Keprok atuh. Oke. Bon artinya Kalimantan, itulah mantan keberanian untuk Kalimantan demi kerukunan Bhinneka Tunggal Ika. Kuncinya di Kalimantan. Keprok atuh. Makanya di situ dasarnya banyak, makanya banyak pengen memiliki Indonesia. Buktinya apa? Batam, baca Tam, jangan sampai diambil orang, yaitu Batam, karena itu perbatasan Indonesia. Betul atau tidak? Lihat sejarah. Jadi kita ini tanah Jawa. Apa ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur? Jawa Barat yaitu bisa menjabarkan, Jawa Tengah bisa menengahkan, Jawa Timur bisa punya tim. Buktinya siapa? NU di kota Surabaya. iya pula ya MBG ya. Mas Panser Ganteng. Iya, My Little Baret Hitam ya. Ngaji ilmu tahu dan ilmu bala. Salju. Itu ilmunya ilmu tahu. Tahu nggak? Kalau tahu itu kalau digini hancur. Kamu harus punya ilmu bala-bala. Betul nggak? Harus punya ilmu bala-bala atau bakwan. Kalau kita ilmu tahu buyar itu, betul nggak? Kaji dong. Apa perlu panggil lagi malaikat trompet? Pengen dipanggil lagi malaikat trompet? Diajak musyawarah sama Gufron. Mengaku dirinya bisa tadi berkomunikasi dengan para malaikat. Sedangkan malaikat itu adalah merupakan ibadun mukramuna la ya'sunallahu ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalam Al-Qur'an Allah jelaskan malaikat adalah merupakan hamba-hamba Allah yang suci, yang tidak pernah melakukan maksiat macam-macam, dan dia hanya tunduk dengan perintah Allah. Kenapa malaikat diajak komunikasi? Kenapa malaikat bisa disuruh-suruh? Ini kan di luar logika akal nalar. Apa barangkali udah kelebihan pintarnya? Si Gufron itu otak dia udah kontak. Makanya dia kayak gitu. Gak tidur siang malam. Saya bukan politik atau bukan memanasi, tidak. Mendoakan, ditirakati tiap hari. Nggak tidur siang malam. Iya, tiap hari si Gufron nggak tidur ya.
Saya diam di desa Pamotan. Orang Pamotan harusnya berkah. Kenapa? 24 jam loh ngaji Quran. 30 juz. Bohong kau Gufron. Jangan menjauhi, mendoakan. Begitu air meninggal langsung disolatkan. Padahal tidak kena atau kena. Disolatkan, dingajikan, ditahlilkan. Percaya kalian sama cakap si Gufron ini ya. Aku semenjak dia membilang bahwasanya dia itu penjaga gawang neraka, dia menyelesaikan corona, dia juga ingin membayar hutang Indonesia, nggak percaya aku cakap dia nih, sumpah. Geol-geol asoy, sekolah berbasis agama, tontonkan goyangan di luar norma. Apalah ini kayak gini. Gebiar Muharram ya, ke-16. Gebiar Muharram loh. Tapi kayak gini loh. Ini yang ada kayak gini cuman di Indonesia guys ya.